واجعل معه
رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل مقبولا لك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي أنت العزيز وقد توجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya
yabidul layaliyal mutatabi'atan tawiyah, di mana Nabi pernah mandi, ada Nabi pernah bermalam mandi selama beberapa malam al-mutatabi'ah berturut-turut, ya tawiyah dalam keadaan lapar atau perut kosong. Wa ahluhu, dan ya pemilik atau tuan rumahnya la yajiduna asya'an, tidak memiliki makanan asya'an, makan malam. Wajana aktsar khubzihim, dan adalah paling banyak roti mereka khubzus syair, roti gandum. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih, hadisnya hasan sahih. Dalam hadis ini para jamaah sekalian, apa hukum menginap? Maka hukum menginap, hukum asalnya adalah boleh, sebagaimana diceritakan dalam hadis ini maupun hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya Nabi pernah menginap di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari, yang kemudian berkat kebaikan Abu Ayyub Al-Ansari ya dibalas oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi, tapi sepupu junior ya, karena Nabi sudah berusia 50 tahun, Ibnu Abbas baru lahir, baru lahir. Kemudian ya Ibnu Abbas ini membalas kebaikan Abu Ayyub Al-Ansari yang banyak orang ingat. Ya, kebaikan-kebaikan Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi. Artinya orang yang berbuat baik, insya Allah orang lain akan ingat. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari ke Basrah, dijamu oleh Ibnu Abbas dengan jamuan yang lebih baik, karena ingat bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari menjamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya boleh kita keluar kota yang pengen ke rumah kawan, boleh kan kita? Boleh. Boleh. Tetapi para jamaah sekalian, ada adab, ada etika, ya. Adab ini penting ya, etika ini penting. Sebab kalau contoh umpamanya bapak ibu nggak punya etika, kemudian ngaji pakai kaos oblong, kira-kira pantas atau kagak? Kagak, ya. Pakai celana pendek, pantas apa kagak? Kagak. Kenapa? Kagak ada etikanya. Kagak ada apa? Etikanya. Nah, begitu juga dalam menginap, ada menginap. Kalau memang kita ingin berkunjung ke kawan kita, baiknya apalagi kalau sampai nginap, apa adab yang pertama, kasih tahu dulu, kabarin dulu kalau kita mau datang, ya. Sebab tamunya tamu apa? Tamu jauh, ya.
Kemudian yang kedua, tidak boleh menginap lebih dari 3 hari, maksimal 3 hari. Selama 3 hari, ya, maka sang tuan rumah dianjurkan untuk apa? Untuk menjamu kita. Makanan kita ditanggung, sarapan, makan siang, makan malam, siapa yang nanggung? Tuan rumah. Kalau sudah lebih dari 3 hari, ya maka ya, seorang tuan rumah ya boleh masih menanggung, boleh juga enggak. Wahai saudaraku, ya mohon maaf, udah lebih 3 hari ini. Ya ini terus sudah tinggal 2 ekor ini. Ya. Jadi kan apa? 2 ekor, mohon maaf dah. Kalau pengen nambah lagi mah beli beras sendiri ya. Beli beras apa? Beli beras sendiri, seperti itu. Tapi kalau kata tuan rumahnya, silakan Anda mau menginap di sini ya seminggu, 2 minggu, setahun juga saya akan tanggung. Nah, itu adalah sedekahnya tuan rumah. Sama seperti Al-Muqtada bin Nuradi. Kenapa Al-Muqtada bin Nuradi bisa menjadi orang hebat? Namanya dikenal bakal menjadi pahlawan bangsa, pahlawan nasional. Ya, dalam catatan umum, ya, sebagaimana banyak diceritakan, Kiai Nuradi jadi orang hebat. Kenapa? Dari mulai kecil juga belajarnya udah apa? Udah rajin. Saat orang-orang saat itu nggak pada belajar, Kiai Nuradi udah belajar. Saat yang lain belajar yang penting bisa baca, Kiai Nuradi sampai keluar apa? Sampai keluar negeri. Ditambah lagi Kiai Nuradi berjuang, ya, berjuang turun ke Medan Perang. Tetapi pada jemaah sekalian ada yang pernah diceritakan oleh Al-Muqtada guru kita, Abuya Al-Wazid bin Haji Anwar. Salah satu yang disukai, yang dicintai, yang disukai, ya, adalah takzim atau hormatnya orang tua Al-Muqtada bin Nuradi, yaitu almarhum Haji Anwar bin Haji Ali. Itu kalau ada tamu, itu takzimnya luar biasa, hormatnya luar biasa, dijamu itu. Apalagi yang bertamu yang datang adalah gurunya, ya, sampai nginep gurunya itu bukan sehari 2 hari, sampai 2 minggu masih apa? Masih ditampung. Sebab para jemaah sekalian, seperti halnya yang dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, ada satu pasal namanya Faslun fi Ta'zimil Ilmi wa Ahlihi. Ya, pasal di dalam menerangkan mengagungkan ilmu, ya, dan juga orang yang memiliki ilmu, termasuk keluarganya, termasuk apa? Keluarganya. Maka orang yang mengagungkan ilmu termasuk mengagungkan, menghormati, takzim kepada orang yang berilmu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, andaikan dirinya tidak menjadi ulama, insya Allah anaknya yang jadi ulama. Kalau anaknya yang tidak jadi ulama, insya Allah cucunya akan jadi. Kalau cucunya tidak jadi ulama, insya Allah cicitnya akan jadi ulama. Artinya ada salah satu keturunan yang akan jadi apa? Kenapa? Karena orang tersebut takzim kepada ulama. Nah, bisa jadi dengan sebab itu, karena almarhum Haji Anwar bin Haji Layu
begitu takzim kepada guru-gurunya, jadilah Kiai Nur Hadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berilmu atau ulama. Tapi pada zaman sekalian itu ya tidak ada keharusan. Jadi kalau misalnya sanggupnya cuma 3 hari, ya sudah 3 hari. Sanggupnya cuma 3 hari, ya sudah 3 hari. Ya, aduh, kita sanggupnya lebih dari 3 hari umpamanya. Ya, apalagi sekarang ya dikit-dikit naik. Ini bentar lagi ini beli gas pakai KTP. Bentar lagi beli gas pakai apa? Pakai KTP. Jadi kalau mau beli gas pakai apa? Pakai KTP. Jadi jadi apa? Jadi kita kadang ya hidup apa bawa KTP? Kagak. Ya, kadang KTP juga kagak naruh di mana? Kadang apa? Ya kadang lupa, kadang di mana kan begitu. Nanti kalau mau beli gas pakai apa? Pakai KTP. Artinya para jemaah sekalian, orang-orang yang susah jangan maksain diri, jangan apa? Jangan maksain diri. Sehingga para jamaah sekalian tidak boleh bagi seorang tamu ya itu memberatkan tuan rumah, memberatkan tuan rumah seperti halnya Nabi ini. Emang tuan rumahnya kalau bisa kasih makan malam ya sudah, Nabi tidak minta apa-apa. Makanya yang kemudian ada berikutnya, tadi yang ketiga tidak memberatkan tuan rumah, yang keempat adalah menerima apa saja yang dihidangkan. Jangan pakai kita telepon, ya saya mau datang nih, siapin kami guling, kami apa? Kami guling, kalau lawan kami guling, ya mau kain pulang nih, umpamanya. Ya kalau orang berada sih nggak apa-apa, ya tapi kalau orang yang susahnya, ya apapun yang dikasih, ya terima. Kemudian ada yang berikutnya apa? Membantu tugas rumah. Sekurang-kurangnya minimal bersihin kamar yang kita tinggal dikasih kamar, ya minimal nyapulan, ya di kamar lah minimal apa kan? Kamar, ya. Kemudian yang berikutnya usahakan kalau bangun jangan bangunnya kesiangan. Tuan rumah udah bilang bangun kita tamu bangunnya jam 10. Bangunnya apa? Bangun jam 10. Ya itu yang tuan rumah bingung itu mau pergi tamunya. Bangun dia kagak pergi, ini tamu kagak bangun kan jadi bingung. Kalau kita punya teman di luar sana pengen ngajak main ke teman rumah kita, ingat jangan bawa teman sembarangan. Nanti khawatir apa? Tuan rumahnya nggak senang. Kemudian yang terakhir, jika mau pamitan, doain tuan rumah. Udah nginep, udah makanannya diundang, kan? Sekurang-kurangnya ucapkanlah terima kasih. Kemudian hadis yang berikutnya wa'an Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, semoga berdoa oleh Allah daripadanya, anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW karena adalah dia idza shalla bin nasi, saat Rasul sholat bersama orang-orang, yakhirru rijal, tiba-tiba tersungkur beberapa orang, min qamatihim, dari berdirinya mereka, di dalam sholat. Apa sebabnya mereka tersungkur, mereka jatuh? Minal khawfah, dari keadaan mereka yang lemah sebab mereka lapar. Ya, khawfah sangat lemah ya karena mereka lapar. Siapa itu yang lagi sholat jatuh? Ya ibaratnya lagi sholat tiba-tiba kaki nggak bisa berdiri, nggak kuat apa? Berdiri lemas. Siapakah mereka? Wahum ashabus suffah. Mereka adalah ashabus suffah. Yaqulu al-Arab, berkata oleh orang-orang Badui,
Mereka ini orang-orang yang gila, ya, orang-orang yang gila. Faidah sholat Rasulullah SAW, maka apabila ya telah selesai sholat oleh Rasulullah SAW, insarafa ilaihim, kemudian Rasul berbalik dan menghampiri mereka. Mereka siapa? Merekanya ashabus sufa yang tadi lagi sholat apa? Jatuh. Faqala, kemudian Rasul berkata, Rasul bersabda, kalaulah kalian mengetahui bagian yang menjadi milik kalian, milik kamu, Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, la ahbabtum, niscaya kalian akan lebih suka antazdadu fawatan wa hajatan. Saya kalian akan lebih suka bertambah kesusahan dan juga wahajat, ya, lebih membutuhkan. Artinya orang yang lebih apa? Membutuhkan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun shahih. Para jamaah yang dirahmati Allah, ashabus sufa. Ashabus sufa ini, ya, ini kalau kita haji atau umroh, ya, haji atau umroh, itu ashabus sufa itu tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi pada zaman Rasul itu yang bagian depan, yang bangunan lama, ya, bangunan apa? Lama. Itu kalau kita ke Raudhah, itu bangunan lama. Kalau imam di mana posisinya? Itu bangunan lama. Pokoknya yang beda tuh, ya, pakai pasir kipas angin gitu ya. Tapi tidak semua yang depan itu masjid yang ada pada zaman Nabi, nanti ada baca isiannya. Nah, saya akan perhatiin, ya, kalau nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji atau berangkat umroh, perhatiin mana nih yang bacaannya masih dapat masjid Nabi. Tidak semuanya itu, meskipun bagian depan itu masih dapat masjid Nabi. Ya. Jadi saya baru dapat kabar beberapa hari yang lalu. Kalau ke Raudhah itu kan diberikan kesempatan selama 1 kali selama kita berada di sana. Kita haji, ya, berarti 1 kali selama kita haji, ya, dapat kesempatan ke Raudhah. Kita berangkat umroh, sekali kita berangkat umroh, ya, itu punya kesempatan sekali masuk ke Raudhah. Tapi ini ada kabar, tapi saya masih belum lihat lagi apakah ini resmi ataukah baru omongan-omongan. Informasinya bahwa nantinya Raudhah tidak lagi patokannya, ya, berangkat haji atau umroh, bukan. Tapi patokannya adalah tahunan. Kalau kita berangkat umroh di tahun 2024, ya, kemudian dikasih kesempatan untuk masuk ke Raudhah, ya sudah. Berarti jika nanti kita umroh lagi, maka umroh yang kedua masih di tahun yang sama, tidak boleh masuk apa? Masuk ke Raudhah. Masuk apa? Setahun cuma apa? Sekali. Memang ada banyak yang umroh berkali-kali, banyak kan? Yang 1 tahun 2 kali. Ya, malam Rabu kemarin saya di Tarumajaya, orang Bogor Zero. Ya, saya mau Ustaz, alhamdulillah kalau setahun berangkat umroh 2 kali dalam apa? Setahun. Apalagi jadi pembimbing, bisa 4 kali, bisa 5 kali dalam apa? Dalam setahun. Berarti hanya punya kesempatan 1 kali dalam 1 tahun selama berada di tanah suci. Ya, ini saya belum lihat ini apakah sudah keputusan resmi atau baru apa wacana. Kalau ini sudah menjadi keputusan resmi, ya Allah, haji kayaknya makin apa ya? Haji umroh makin apa? Iya, kayaknya makin panjang ini, makin apa?
Jangan nanti rontok 10 tahun sekali. Sekarang orang yang haji nggak bisa. Saya berangkat haji kemarin tahun 2023. Kemarin ketemu dengan salah satu anggota kasih haji, ya MK Kabupaten Bekasi. Saya bilang kalau yang sudah haji lagi kemarin jadi pemimpin bisa nggak berangkat? Aturannya kalau udah berangkat, kalau berangkat lagi tunggu 10 tahun. 10 tahun berarti saya baru bisa berangkat haji lagi tahun 2033. Tahun 2033 makin lama nih, makin lama. Ya Allah, ya mudah-mudahan lah. Ya, yang belum berangkat haji bisa berangkat haji ya. Itu ashabus sufah itu tinggalnya dekat dekat rumah Nabi. Nabi wafat dikubur di mana? Ya, di rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha di kamarnya, itu rumahnya apa? Rumahnya Nabi. Tapi sekarang itu sudah menjadi bagian atau masuk ke dalam wilayah dalamnya masih masih tahu dulunya itu bagian luar, bagian luar tapi nempel. Nah, ashabus sufah itu tinggalnya di sebelahnya di sebelahnya rumah Nabi, atau kalau bahasa yang sekarang ini di sebelahnya makam makam Nabi atau kuburan Rasulullah SAW. Ya. Dan pada satu ketika Nabi pernah bertanya kepada ashabus sufah. Ya, Nabi tahu ini ashabus sufah orang-orang yang susah. Mereka orang-orang muhajirin, hijrah, ya, dan orang susah. Ya, orang penduduk Ansor udah gak punya tempat untuk menampung kaum muhajirin. Mereka gak punya saudara. Mereka gak bisa beli atau nyewa rumah dan sebagainya. Akhirnya ditampung oleh Rasul di mana? Di Masjid Nabawi, di emperan Masjid Nabawi. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah, apa yang kau inginkan? Ya, apa yang kau inginkan? Mintalah satu yang menjadi permintaanmu. Apa permintaan ashabus sufah? Ya Rasul, aku ingin menemanimu saat engkau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aku menemanimu saat aku berada di dunia. Kata Rasul, ini permintaan berat. Ya. Maksud Rasul adalah minta urusan dunia itu, apa minta kaya, apa minta apa itu, enggak mintanya begitu. Mintanya nanti di akhirat, ya, pengen dampingin apa? Dampingin Rasul. Wah, itu kan permintaan yang paling cakep itu, ya, berdasar, paling cakep tapi berat bagi Rasulullah SAW. Kenapa ya? Karena orang-orang yang berada di Nabi tentunya orang-orang pilihan, orang-orang apa? Dan itu yang mereka minta, ashabus sufah. Makanya mereka mau makan, hayo, ada makanan juga hayo, nggak ada makanan juga hayo. Saking mereka jarang makannya, termasuk Rasulullah SAW, ya. Ada Rasulullah tidak deketan, karena sudah dipanggil, saya mau pemimpinnya Abu Hurairah. Panggil, udah pada makan, loh, ini ada makanan, begitu. Nah, makanya sehingga saat mereka ini sholat sampai pada satu ketika ada yang sampai jatuh. Jatuhnya kenapa? Karena belum makan. Belum makan ya. Makanya para jamaah sekalian, ya, kenapa kita ketika sahur. Ya, ketika kita puasa, sahur kita disunahkan. Ya, kemudian ketika buka disegerakan dan begitu, supaya jangan sampai kita ibadah lemas. Ya, ibadah lemas. Tapi para jamaah sekalian, apakah kemudian kalau orang yang nggak makan mati kan? Ya, orang yang nggak makan itu, ya itu nggak mati. Lama mati ya, lama. Kecuali kita kagak apa? Ya kagak minum. Makanya begini. Jika tiba-tiba tidak ada makanan di dunia ini, makanan habis nih. Makanan apa?
Tidak ada yang bisa dimakan satupun. Yang jadi pertanyaan adalah siapa orang yang bertahan hidup? Nah, ini leluconnya. Maka jawabannya adalah orang yang paling panjang nafasnya adalah orang yang badannya gemuk. Orang yang badannya apa? Kenapa badannya gemuk? Tabungannya banyak kayak onta ya, kayak onta ya. Jadi ya, kayak onta. Kalau badannya kurung, ya badannya kurung agak punya tabungan dia. Ya, ini kayak begitu banyak tabungannya, panjang umur ya, panjang apa? Panjang umur ya. Artinya kalau jangan sekalian, kemudian ya orang Arab Baduy menyindir, apa kata Nabi, kalau engkau tahu ya, bagaimana keutamaan orang-orang yang hidupnya susah, maka niscaya kita akan berebutan yang seperti halnya ya ashabus sufah. Ashabul apa? Sufah ya. Artinya para jemaah sekalian, mereka meskipun hidup susah, tetapi urusan ibadahnya jangan apa? Jangan ditanya, kan begitu ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Karimah al-Miqdad bin Ma'ad ya. Ia Karimah radhiyallahu anhu qala, berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, di mana Nabi bersabda, bahwa adamiyun tidaklah memenuhi Adam ya, perutnya manusia wi'anan syarran, tidaklah memenuhi oleh manusia wi'anan syarran, tempat yang buruk min batnihi, dari perutnya, bihasbi bani Adam, dengan cukup ibni Adam, bagi anak Adam, ada cukuplah bagi anak Adam akalatun, beberapa suapan makanan, yukimna sulbahu ya, untuk menegakkan sulbahu, punggungnya. Fa'in-kana, maka jika adalah dia mahala, tidak mungkin atau tidak bisa, fadlutun lito'ami, maka sekurang-kurangnya ada sepertiga lito'ami untuk makanan, wadlutun lisyarabi, sepertiga untuk minumnya, wadlutun linasi, dan sepertiga untuk nafasnya. Rawat Tirmidzi. Nah, jadi para jemaah sekalian, ini hadis ini akhirnya dijadikan sebuah landasan bagaimana hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang dokter, namanya dokter itu Ibnu Masawi. Kemudian dokter ini membaca hadis ini dalam kitabnya Abu Khaisamah. Apa kata dokter ini, Ibnu Masawi, andaikan kaum muslimin mengamalkan isi hadis ini, niscaya mereka akan selamat, akan sehat dari berbagai macam penyakit. Ya, bahkan dia mengatakan bisa jadi rumah sakit, apotek dan lain sebagainya, toko obat sepi, kagak ada yang apa? Ya, kagak ada yang datang, kagak diberi obat, kagak ada yang berobat, kagak ada yang apa? Ya, kagak ada yang ke rumah sakit. Kenapa demikian? Karena sumber penyakit itu yang pertama datangnya ada di dalam apa? Ya, perut. Ya, perut itu ya tergantung dari yang kita apa? Ya, yang kita makan. Kalau yang kita makan sehat, maka tubuh kita akan apa? Sehat. Jangankan manusia, binatang aja, binatang. Ya, saya di rumah itu ada kucing liar, ada sering saya panen itu.
Karena ingat dulu ketika ya saya lagi makan, kalau makan ayam kan tulang mudanya enak tuh, kita habisin, sampai kucing itu ngiler. Kata Abu itu saya gambar tuh, itu kucing udah nungguin arah sedekah, arah apa? Sedekah, jatah kucing lo makan juga, jatah kucing lo makan apa? Juga. Akhirnya ya beli makanan dah, karena kan banyak tuh apa toko-toko hewannya udah masuk kampung, beli dah makanan kucing, beli makanan apa? Makanan kucing. Itu saya nanya itu, Pak, Bapak kalau kasih makan kucing kasih makanan Pak, jangan nyampe dia kena diabetes atau gagal ginjal. Nah emang ada kucing begitu? Ada Pak. Nah, saya pikir manusia doang ada tuh, kucing nanti kena penyakit diabetes ada, gagal ginjal ada, stroke ada juga dia. Ya Allah ya, ada juga. Artinya para jamaah sekalian, ternyata bukan hanya manusia, binatang juga sama. Ya, kenapa kok binatang ya jarang yang sakit? Karena binatang makannya apa? Jarang-jarang kan begitu. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit dapat makan. Binatang ya, kalau saya pengen makan dia perlu apa? Kudu nyari dulu, gerak dulu. Kalau kita udah ada semua lengkap, apalagi sekarang ada fasilitas online, tinggal apa? Kirim apa? Kirim, ya. Akhirnya apa? Ya di rumah pun kita bisa apa? Ya, kira apa? Pesan makanan kan begitu. Nah ini kata Ibnu Masawi, karena sumber penyakit itu adanya di perut ketika engkau isi perut dengan apa? Dengan penuh. Ya, dan ini bukan hanya Ibnu Masawi, tapi juga Ibnu Rajab juga mengatakan hal sama. Ya, Imam Syafi'i itu ya pernah berkata begini, aku enggak pernah ya selama 16 tahun enggak pernah kenyang. 16 tahun kagak pernah kenyang. Kalau kita kebalikannya 16 tahun kagak pernah kelaparan. Ya, baru masuk bulan puasa tanggal 1 udah nanya lebaran kapan, baru juga masuk tanggal Ramadan udah nanya lebaran kapan, masih lama, masih 29 hari lagi udah tanya lebaran kapan, baru juga masuk apa? Masuk puasa, ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau umpamanya saya tidak bisa ini kalau makan dibatasi, maka kata Nabi minimal engkau tahu bahwa sepertiga engkau isi buat pertama makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat apa? Ya buat napas. Makanya kan kalau makan berhentilah sebelum apa? Sebelum kenyang. Kenapa? Karena kenyangnya pas ketika minum. Kadang-kadang kita makan, belum apa dong? Belum minum, ketika minum tambah kenyang kan? Tambah kenyang. Jadi sebelum kita dahak gitu ya, berhenti minum pas dari itu. Jadi minum, makan, sisanya juga buat apa? Buat apa? Kalau ini dilakukan, ya maka orang-orang pada apa? Iya, pada sehat. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, ya, Tuhan bisa hadir kembali, dan nanti kita tahu nih apakah pertemuan yang akan datang adalah pertemuan kita langsung tawakuf, ya, bisa jadi langsung tawakuf atau ada 2 kali pertemuan lagi, paling banyak 2 kali ya, karena sudah tanggal berapa Maret itu sudah masuk apa? Sudah masuk puasa ya. Nyata para jemaat kalian mudah-mudahan ya kita semua yang sudah dekat lagi mau puasa Allah sampaikan dan pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim wa liwajaya wa liwajaya wa minat. Astagfirullahaladzim wa liwajaya wa liwajaya wa minat. Astagfirullahaladzim
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه وسلم قال ممكن علينا وعلينا نموت علينا وبه نقال إن شاء الله تعالى ونحن نسأل محمد الله والكرام سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وسلم على أولين والآخرين وسلم ورد الله ونسأل أن يصحب سير رسول الله أجمعين من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وولدنا وجماعتنا من أهل أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطريق اللهم إنا نسألك علما نافعا ومنا نعوذ بك من لا ينفع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.